Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita hari ini masuk ke dalam seri yang ketiga, yaitu anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam pemikiran dan apa yang dilakukan oleh seorang bernama Zwingli di dalam menginisiasi reformasi di Zurich. Ini adalah Swiss Reformation yang sebetulnya dampaknya juga sangat besar kalau kita dibandingkan juga dengan apa yang dilakukan oleh Martin Luther. Namun ketenaran nama Zwingli ini ya tertutup seolah-olah tidak signifikan karena kita melihat pengaruh yang ditampilkan oleh Luther. Tapi saudara, mungkin sebelum kita mulai masuk di dalam materi-materi ini, saudara, saya ingin ajak kita untuk merenungkan satu poin ya. Kalau kita merenung dan melihat dari sepanjang sejarah, kita akan sadar bahwa Tuhan bekerja. Lalu yang berikutnya kita akan makin sadar bahwa semua adalah anugerah Tuhan dan meresponinya dengan tepat adalah dengan kerendahan hati. Nah, jadi kita akan lihat Tuhan bekerja dengan banyak aspek, dengan berbagai cara membangkitkan orang-orang yang jauh dari sempurna. Kita mengerti juga bagaimana latar belakang berbeda-beda ya, dan Tuhan pada akhirnya yang mampukan setiap orang ini untuk melayani Tuhan. Sama seperti waktu saya nggak tahu mungkin Bapak Ibu ingat ya, kita ada satu seri yaitu seri kebangunan rohani. Yang kita bahas salah satunya adalah Nommensen, saudara, ada John Sung dan lain sebagainya. Pada waktu kita lihat reformasi atau kebangunan spiritual yang terjadi di awal abad 19, itu juga merebak di mana-mana, dari wilayah Denmark sampai ke seluruh Jerman. Ada orang-orang pengkhotbah namanya Neander sama Toluk, mungkin kalau masih ingat ya. Terus Tuhan membangkitkan para linguist yang ahli dalam bahasa, di dalam penafsiran, di dalam penerjemahan Alkitab ke dalam berbagai bahasa yang lain. Kita melihat ada elemen-elemen yang mirip, saudara. Dan demikian juga dengan reformasi. Nah, harap pada waktu kita sudah masuk di dalam bagian ini, saudara, kita masih ingat apa yang kita bahas di 2 minggu yang lewat, saudara ya. Harapannya masih ingat, saudara ya. Itu anyway ada rekamannya juga, saudara. Baik, sebelum kita mulai mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan di dalam sepanjang sejarah. Engkau membangkitkan banyak sekali orang-orang yang bersuara untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Meskipun mereka di dalam cengkraman, di dalam keadaan yang jauh dari ideal, tapi mereka tetap saja bersuara menyuarakan isi hati Tuhan karena hati mereka ditawan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah juga di dalam perenungan kami, Tuhan menawan hati kami, Tuhan menawan hati banyak orang yang lain untuk bersuara, menyatakan kebenaran, menghidupi kebenaran. Kami berdoa Tuhan, sungguh-sungguh biarlah sekali lagi perenungan kami malam ini membawa kami makin mencintai Tuhan, mencintai pekerjaan dan umat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bicara mengenai satu pemikiran daripada Zwingli yang dilakukan oleh Zwingli setelah hatinya ditawan. Dia itu ingin mereformasi seluruh aspek. Seluruh aspek itu bukan hanya gereja, bukan hanya mengenai keluarga, tetapi bahkan di dalam aspek pemerintahan. Jadi ini adalah salah satu tokoh reformator yang lebih dari Luther dalam kategori ini, saudara. Karena Luther memang tidak di dalam konteks yang bisa mempengaruhi secara luar biasa besar di dalam konteks politik sebagaimana yang dilakukan oleh Zwingli. Zwingli nanti dia memenangkan debat di town hall atau di dalam gedung parlemen di Zurich. Sehingga pada waktu dia memenangkan ini langsung struktur sosial masyarakat berubah. Bertahap kita akan lihat dampaknya, saudara. Ya, tapi nanti ada to the extreme juga, saudara, pembantaian kepada orang-orang Anabaptis. Tapi kita akan lihat alasan-alasannya dan kita akan juga lihat bagaimana dia menjadi seorang yang kita kenal nama Zwingli ya. Mungkin singkat, ya kita kenalan dulu ya, siapa sih sebenarnya Zwingli. Zwingli itu lahir tanggal 1 Januari. Wah, ini menyenangkan ya, punya kelahiran tanggal 1. Semua orang rayakan, tapi satu sisi juga menyedihkan. Karena orang mungkin hari itu nggak terlalu ingat kita atau terpaksa kalau datang ke ulang tahun. Tanggal 1 Januari 1484 di Wilhouse di lembah Toggenburg, Swiss. Sadar atau tidak, dia itu beda 7 minggu dari Luther lahir. Jadi kalau kita renungkan ya secara anugerah Tuhan ya, kok bisa-bisanya ya
Zwingli itu lahir 7 minggu doang, beda dari Luther. Luther lahir tanggal 10 November tahun 83, jadi Luther lebih tua sedikit saja ya. Jadi 2 orang pencetus reformasi, satu di Jerman, satu di Swiss. Ini adalah cikal bakal ya kalau kita lihat. Nah orang tuanya John Ulrich Zwingli itu adalah seorang petani sukses. Ya, ini nanti kita akan lihat 1-2 foto lah ya, gambaran di Swiss dari dulu sampai hari ini mirip-mirip saudara ya, karena pegunungan Alpennya tidak berubah saudara. Tapi kita akan lihat ya, dia adalah seorang petani sukses dan bukan hanya itu, dia menjadi pemimpin pemerintahan di daerah itu, di Wilburn. Jadi bapaknya itu benar-benar seorang yang ya cukup terpandang lah ya secara status sosial. Dan dia juga punya relasi yang dekat dengan organisasi gereja. Mengapa? Ya tidak heran karena istrinya Margaret Meili, saudara, itu adalah punya saudara dengan kepala biara di daerah Swiss yang lain. Jadi memang mereka sudah punya latar belakang keluarga yang cukup oke ya. Namun sayangnya di daerah itu tidak ada sekolah yang baik, sekolah dasar tidak semua tempat ada, maka mau tidak mau ayah daripada Zwingli itu menitipkan Zwingli kepada pamannya namanya Bartholomeus Zwingli. Itu untuk belajar ya, untuk belajar di daerah Wesen. Dan kemudian di sinilah Zwingli pertama kali ya sekolah di Wesen. Itu daerah lain di dekat Swiss sana sore. Jadi dia mulai pendidikan dasar di Wesen, lalu melanjutkan di Basel, Bern, terus studi di universitas di Vienna, saudara, kemudian di Basel, lalu nanti di tahun 1506 singkat cerita dia sudah menyelesaikan pendidikan master. Jadi tokoh-tokoh yang kita pelajari ini jangan jangan merasa, kok kayaknya bias, apa semua orang pintar saja yang dipakai Tuhan. Jawabannya bagaimana saudara? Enggak tentu ya, ada yang namanya John Bunyan saudara. Itu mungkin kita udah pernah bicara atau belum saya lupa, nanti kita lihat lagi. John Bunyan itu latar belakangnya pekerja keras, kasar, isi mulutnya sumpah serapah terus ya. Tapi Tuhan ubah dia dan ketika dia bertobat, dia membuat salah satu buku yang paling laris sepanjang sejarah setelah Alkitab, yaitu Pilgrim Progress saudara, perjalanan seorang musafir. Jadi kita akan lihat ya, Tuhan pakai siapa saja, tapi kebetulan di dalam zaman reformasi Tuhan membangkitkan orang-orang yang sangat-sangat terpelajar saudara. Mereka adalah orang-orang yang mengenyam pendidikan yang sangat luar biasa saudara. Kadang kita bertanya, kok begini? Ternyata jawabannya kalau kita lihat ini adalah dipengaruhi zaman Renaissance saudara. Di mana orang-orang kembali lagi mau mempelajari sumber. Segala sesuatu literaturnya mau kembali kepada sumber. Seperti Melanchthon kemarin, dia tidak cukup hanya bicara mengenai Peter Lombard punya karya saja, sentences itu ya. Dia mau langsung ke sumber aslinya, maka dia langsung lihat Plato bagaimana, Aristotle, Augustinus dan lain sebagainya. Itu adalah semangat ya, semangat zaman lah kalau kita bicara ya saudara. Semangat zaman yang mempengaruhi akhirnya orang-orang tuh excel di dalam bidang-bidang mereka. Nah bukan hanya itu saudara, nanti kita akan lihat ya. Dia setelah itu diordain, setelah lulus master, dia langsung pada umur 22 menjadi hamba Tuhan di wilayah Glarus pada saat itu. Nah ini adalah wheelhouse, ya ini adalah pemandangan di daerah Zwingli lahir ya saudara. Mirip-mirip Bandung ya saudara. Bandung yang belum terpolusi maksudnya. Sekarang kalau Bandung terpolusi itu berat memang ya, kemana-mana susah. Tapi Bandung kalau nggak polusi juga nggak kalah indahnya saudara. Dan ini adalah rumah di mana dia dilahirkan. Jadi ini salah satu situs historis ya di sana. Jadi Zwingli lahir di dalam keadaan yang ya kita rasa kayaknya ideal ya saudara. Tapi kita akan lihat ya sedikit lagi ya. Nah, saya ingin sharingkan satu elemen yang sangat berpengaruh. Zwingli itu punya rasa nasionalisme yang tinggi sekali. Kenapa saudara? Karena Swiss itu saat Zwingli hidup itu sangat terkenal dengan tentara bayaran. Mercenariesnya Swiss itu salah satu pasukan yang paling dicari oleh Spanyol, Perancis, Italia dan daerah-daerah lain termasuk Austria ya. Jadi pasukan tentara bayarannya Swiss itu adalah pasukan elit. Buktinya mana saudara? Yang tersisa sampai hari ini adalah pasukan elit yang ada di Vatikan. Yang menjaga Vatikan itu ya pasukan dari Swiss saudara. Jadi kita akan lihat tentara bayaran ini terkenal karena ya mereka sangat berani, setia,
disiplin, berani mati, saudara, dengan strategi militer yang saat itu tidak tertandingi. Nah, awalnya, saudara, reputasi mereka itu mulai dari kapan? Ya, ini ada dua peristiwa, saudara. Pasukan Swiss yang mau dilululantakan sama raja dari pasukan Austria, Leopold pertama. Nanti ada yang bagian berikutnya itu Leopold III, saudara. Nah, kenapa Austria itu pada waktu itu ingin menaklukkan Swiss? Karena singkat cerita, pada waktu itu daerah Swiss ini adalah tentu berada di bawah kekaisaran Roma, tapi pada prakteknya itu di bawah kekuasaan daripada dinasti Habsburg ya, di Austria. Jadi mereka ini selalu disuruh bayar upeti lah kayak gitu kira-kira ya. Nah, singkat cerita, ayah daripada Leopold pertama itu mengekspansi wilayahnya sampai ke daerah Swiss. Singkat cerita, setelah Rudolf pertama mati, saudara, itu tahun 15 Juli tahun 1291. Setelah itu langsung tanggal 1 Agustus 1291 itu ada 3 kanton. Kanton itu wilayah otonomi sendiri ya. Jadi masing-masing kota itu mereka punya pemerintahan sendiri, struktur sendiri, pemimpin sendiri. Jadi mulai ada 3 kanton. 3 kanton itu Uri, Swiss sama Unterwalden. Itu bersatu dan mereka membuat namanya Konfederasi Swiss, Old Confederation, yang dimulai tahun 1291 tanggal 1 Agustus, saudara, dimulai dari 3 kanton. Nanti berikutnya nambah terus sampai 13 kanton bersatu, saudara. Jadi ini adalah konfederasi. Singkat cerita, Leopold yang pertama tahun 1315 setelah dia berusaha untuk menggantikan posisi ayahnya pada waktu itu berkuasa di daerah Jerman, saudara. Lalu dia ingin menaklukkan wilayah Swiss, maka dipanggillah pasukannya itu, saudara. Kira-kira ada 5.000 lebih pasukan. Pasukan itu pasukan elit, saudara. Pasukan yang ada kuda ya, cavalry. Terus kalau kita lihat zaman-zaman medieval itu berperang pakai armor-armor yang luar biasa indah, saudara. Tapi beratnya bukan main. Pokoknya itulah yang mereka bawa, saudara. Dengan persenjataan yang canggih. Mereka mau masuk dan mengalahkan Swiss. Saudara, yang membuat nama mereka terdengar seperti legenda adalah mereka hanya melawan dengan pasukan yang seadanya. 1.500 lawan 5.000 pasukan elit. Dan orang-orang Swiss ini latar belakangnya bukan tentara. Mereka itu adalah petani, tapi keunggulan mereka tahu medan perang. Jadi sewaktu Leopold I bawa pasukannya langsung di-ambush, saudara. Dilempar batu dari gunung tinggi, ya, batang pohon digulirkan begitu saja. Jadi porak-poranda dan langsung diserang dan kekalahan luar biasa dari Leopold pertama. Kira-kira ini juga yang terjadi dengan peristiwa yang berikutnya, tahun 1386. Semenjak itu, saudara, nama pasukan Swiss itu terkenal sekali. Jadi itu yang kemudian nanti dipakai oleh banyak sekali, khususnya dari Prancis ya. Raja Louis keberapa itu pakai pasukan militer daripada Swiss. Nah, raja-raja Prancis, Italia, Spanyol, Inggris itu pakai mereka semua. Ya, kira-kira ini ya kalau kita lihat ya. Dan singkat cerita, saudara, kita lihat di sini ini adalah gambaran pasukan Swiss yang membawa spike yang panjangnya kira-kira 6 meter. Jadi kenapa mereka itu tidak bisa dikalahkan? Karena mereka punya strategi yang cukup oke. Saya nggak tahu zaman kita main Age of Empires nggak, saudara. Kalau ada, saudara, salah satu pasukan paling elit itu adalah pasukan Roma ya, yang bawa spear juga. Tapi ini melebihi pasukan Roma. Kenapa? Karena mereka perang lightweight. Mereka nggak banyak pakai armor sih. Tapi mereka punya strategi yang sangat rapat, berjejer. Jadi membuat kayak kotak gitu, isinya semua orang yang pakai spikeman yang tidak bisa ditembus oleh pasukan berkuda. Itu saat itu, saudara. Jadi ini gambaran sedikit, saudara. Sampai ada ini gambar yang lain, seorang bernama Arnold von Winkelried ya, pada perang melawan Leopold III. Ada kisah legenda, saudara, di mana dikatakan pasukan musuh itu pun sangat susah ditembus. Maka salah seorang bernama Arnold itu mengorbankan dirinya untuk memecah daripada blokade dari musuh. Jadi mengorbankan diri begitu saja, saudara. Cerita ini itu sangat mempengaruhi orang-orang Swiss. Sangat mempengaruhi sehingga nilai nasionalismenya mereka itu tinggi sekali. Mereka rasa mereka adalah orang-orang kesatria lah, kira-kira gitu ya. Sampai, saudara, ini kalau kita mau lihat pamornya mereka, saudara,
Sampai pada masa Swiss Army itu disewa sama Louis ke-16, saudara, mereka itu kalah jumlah jauh sekali, dan mereka tahu mereka tewas, pasti akan mati, tapi mereka tidak bergeming dan mereka tetap jaga sampai mati semua, 600 orang mati. Jadi keberanian pasukan Swiss itu ya makin terdengar harum, saudara. Nah, singkat cerita, kenapa kita cerita ini, saudara? Ya, ini awalnya kayaknya tidak relevan. Ini kita tiba-tiba ada di cerita perang, saudara. Enggak, saudara. Karena nanti Zwingli pada waktu dia diordain di Glarus tadi pada usia 22 tahun, posisi dia itu ada di sana memberikan satu krisis eksistensial. Kenapa? Karena dia ditempatkan sebagai seorang pendeta bagi tentara bayaran, saudara. Coba bayangkan ya, tiba-tiba Zwingli ini waktu melayani di gereja dia disuruh untuk melayani pasukan yang dikirim sebagai bukan misionaris ya, mercenary, saudara, sebagai pasukan bayaran, saudara. Ini yang terjadi. Nah, maka ya, dia melayani di sana, saudara, sebagai pendeta tentara bayaran. Dia menyertai pasukan yang berperang ke Italia tahun 1513 dan 1515, saudara. Jadi pada waktu 1513 memang dia melihat pasukan Swiss meraih kemenangan besar di Novara, menaklukkan pasukan Prancis. Dia lihat itu besar, dia sudah lihat banyak sekali orang-orang Swiss yang mati, saudara. Dan kemudian dia sudah mulai bergumul, apakah ini benar, saudara? Karena tentara Swiss itu datang, tidak peduli yang hire mereka itu adalah yang punya maksud baik atau enggak, yang penting dibayar emas, itu saja. Makanya Zwingli mulai bergumul dia. Tapi saudara, yang buat dia meledak, tidak tahan lagi, saudara, yaitu pada waktu 1515. Di mana dia melihat ribuan pasukan prajurit Swiss mati. Itu orang-orang dari kampungnya, bayangkan saudara. Kayak kita lah ya, ayo ini hamba Tuhan melayani jemaat, di sini ada ribuan orang ya. Ayo laki-laki kita pergi perang, lalu mati semua, pulang itu berdarah-darah. Bagaimana perasaan Zwingli? Dia rasa ini ibu-ibu kehilangan, terus istri-istri, anak-anak kehilangan orang tua dan lain sebagainya. Mulai dari sana, dia marah sekali, saudara. Dan di sini ada satu komentar dari seorang sejarawan juga namanya Gregory Miller, saudara, yang mengatakan pengalaman tadi itu merupakan satu pengalaman eksistensial yang penting. Dan di sini pengalaman sebagai pendeta tentara bayaran memukul Zwingli. Sehingga dia kemudian menentang praktik tentara bayaran dan yakin bahwa murka Tuhan akan dinyatakan bila mereka terus melakukan dosa ini. Saudara, ini kalau kita lihat di dalam sejarah ya, khususnya kalau kita bandingkan saja dengan dua materi yang minggu-minggu lalu, saudara, kita lihat apa? Luther, krisis eksistensialnya kapan? Waktu dia pergi ke Roma. Lihat di Roma tidak seideal yang dia bayangkan, saudara. Dia rasa mau kayak pergi ziarah ke Roma ya, kota suci itu. Yang dia temukan jauh dari suci, saudara. Nepotisme, korupsi dan lain sebagainya. Waktu kita lihat Philip Melanchthon, saudara. Melanchthon dia punya krisis identitas kapan, saudara? Waktu dia datang ke Leipzig Disputation dan lihat John Eck membantai daripada Luther hari itu. Dia tahu bahwa gereja bisa salah, itu Philip Melanchthon ya. Dan sekarang di dalam konteks ini kita lihat ada krisis identitas yang dialami oleh Zwingli. Sehingga Zwingli mulai dari situ dia tidak tenang, saudara. Singkat cerita, karena Zwingli menentang praktek tadi, dia dengan berani menentang praktek tentara bayaran itu, dan itu kan tentu saja sumber pundi-pundi keuangan Swiss hari itu. Swiss itu nggak ada pertambangan yang bagaimana, saudara. Mereka hanya bisa memberikan jasa tentara bayaran dan mereka terkenal untuk itu, saudara. Jadi ya, singkat cerita, karena dia tegur, maka apa yang terjadi? Biasanya kalau orang menegur sesuatu hal yang tidak adil, apa yang akan terjadi dengan hidup dia, saudara? Di kantor ya, wah kita tidak boleh pembukaan ganda, ribut terus dia. Kira-kira nasibnya bagaimana? Ya kita tahu ya, saudara. Dipindah, saudara. Nah, Zwingli juga dipindah, saudara. Dia dipindah ke tempat yang besar memang, ya kayak seolah-olah dipromosikan lah, kira-kira gitu, saudara. Dia dipindah, saudara. Dia dipindah 1516 sampai 1518. Dia menjadi seorang pastor di daerah itu di Enselden. Dan ini gereja yang sangat terkenal, saudara. Gereja ini terkenal karena di situ ada patung Bunda Maria yang berwarna hitam ya, saudara. Itu adalah tempat di mana peziarah mau datang ke tempat ini. Dan ya
Zwingli ya khotbah terus dia di situ. Dia kerjanya khotbah, terus dia khotbah. Dan menariknya, justru di tempat inilah saudara, dia mulai mempelajari perjanjian baru dalam bahasa Greek. Dia belajar sendiri, dia belajar Ibrani dan Yunani sendiri. Coba bayangkan saudara, bagaimana saudara mau belajar otodidak Yunani dan Ibrani saudara. Ini dilakukan oleh Zwingli saudara, dia belajar otodidak itu Ibrani dan Yunani di sini. Dia membuka Alkitab New Testamentnya Erasmus saudara, dan bahkan dia buat komentar dan memori sendiri. Dia ingat tulis. Memang belajar linguistik atau belajar bahasa itu perlu menulis, perlu membaca, perlu latihan saudara. Dan itu dilakukan oleh Zwingli saudara. Nah singkat cerita saudara, disinilah dia mulai hatinya ditawan oleh firman. Jadi kalau kita lihat sejarah saudara, ada proses masing-masing tokoh yang mana pelan-pelan mereka punya hati itu ditawan. Setelah hatinya ditawan oleh firman Tuhan saudara, dia mulai melihat apa sih? Apa yang dia mulai lihat? Pada waktu ini dia sudah mulai rasa otoritas paus itu bertentangan dengan firman Tuhan. Praktik indulgensia itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dia mulai sadar satu-satu bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi ini adalah kegelisahan yang Tuhan beri kepada Zwingli, dan pada saat yang sama kegelisahan yang Tuhan kasih kepada Martin Luther. Satu di Jerman, di Wittenberg, satu di Swiss, di Zurich nanti ya, bentar dia pindah ke Zurich saudara. Jadi kita akan lihat orang-orang ini Tuhan gelisahkan. Ya, nanti ada banyak lagi saudara, tapi yang kita bicara ini 2 contoh saudara. Nah singkat cerita saudara, dia kemudian ditempatkan ke Zurich. Nah ini adalah kota yang besar pada saat itu, lebih dari 5.000 orang ya, jemaat. Zwingli tanggal 1 Januari 1519 dia mulai ditempatkan di sana. Di Grossmünster ya saudara, gereja yang besar ini saudara. Ini tempat dia berkhotbah saudara, dan ini di Zurich. Dan dia di situ melakukan hal yang radikal. Kenapa? Karena hatinya sudah ditawan dulu oleh firman Tuhan sebelumnya ya. Di tempat yang sebelumnya. Dia mulai ditawan oleh firman Tuhan dan dia mulai sadar bahwa yang diperlukan oleh jemaat adalah mendengar firman Tuhan secara konsisten dan berurutan. Apa yang dia lakukan? Dia tidak ikuti lagi lectionary text, maksudnya di dalam gereja pada waktu itu mengikuti kalender gereja untuk khotbah atau homili atau memberikan renungan saudara. Dia nggak ikuti itu lagi. Jadi ini adalah sebuah tindakan berani daripada Zwingli. Dia mulai khotbah dari mana? Matius 1. Matius 1 dia khotbah terus tiap hari, expository preaching. Berarti kalau kita lihat saudara, hari ini kita melakukan hal yang sama. Kebetulan kita juga ada di Matius saudara. Ya. Jadi kita lihat expository preaching, ayat demi ayat dikhotbahkan oleh Zwingli. Inilah yang kemudian kita sekarang juga kerjakan. Berarti sedikit banyak saudara, kita bisa melihat dampaknya Zwingli Reformation pada waktu itu sampai kepada kita juga hari ini. Dan singkat cerita saudara, itu 1 Januari dia mulai pelayanan di sana. Agustus 1519. Pada waktu Zwingli itu rasanya mau mulai ngegas untuk reformasi ya, hatinya kan mulai ditawan oleh firman. Tiba-tiba ada bentuk ngerem nih, kayak cit gitu ngerem saudara. Kenapa? Karena ada wabah Black Death ya, pes ya. Ada bakteri yang dibawa oleh kutu-kutunya tikus saudara dan lain sebagainya lah. Jadi pada saat itu Black Death terjadi di Zurich. Sampai ke Zurich, sebelumnya di tempat-tempat lain ya bergerak lah gitu. Dibawa dari pedagang, 3 dari 10 orang meninggal. Kita nggak bisa paham betapa menakutkannya sampai kita kemarin pernah kena COVID saudara. Tapi saya percaya pada waktu itu jauh lebih menakutkan karena petugas medis, sanitasi, terus petugas orang yang makamkan orang lain sebagainya itu sangat-sangat terbatas lah, jauh dengan keadaan kita hari ini saudara. Dan mereka pun belum terlalu memahami bagaimana menghadapi itu. Oleh sebab itu saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi ada sebuah krisis besar sekali. Di mana hamba-hamba Tuhan yang palsu itu, yang memang mengutamakan diri, yang memang sudah cari duit untuk korupsi, dan yang tidak setia melayani Tuhan, yang ngapain mereka tetap di Zurich? Mereka kabur keluar kota, keluar tempat saudara, keluar dari Zurich. Mereka menyelamatkan diri mereka masing-masing. Yang ada sisa sangat-sangat sedikit, salah satunya adalah Zwingli. Dia memilih untuk tinggal di situ. Kenapa?
Karena kalau ada yang meninggal bagaimana saya membiarkan mereka terlantar begitu saja? Dia bilang tidak bisa. Dia kemudian sekali lagi, dia ada di situ. 15-19 saudara. Dan dia tahu ini adalah sesuatu hal yang sangat berbahaya. Tapi saudara akhirnya dia benar-benar saudara tetap tinggal dan melayani jemaat Tuhan. Sampai September 15-19 Zwingli sakit dan hampir mati saudara. Dan di dalam keadaan dia mau mati itu ya, sudah lemah saudara, dan kemudian dia rasa ya hidupnya sebentar lagi mati, dia ya membuat puisi di dalam keadaannya itu kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, tapi ya pada akhirnya dia sembuh saudara. Setelah sembuh, apa yang dilakukan oleh Zwingli? Wah, makin garang lagi saudara. Saya nggak baca sih, tapi kira-kira saudara, itu hamba-hamba Tuhan palsu itu kalau datang lagi kan susah kan saudara. Makanya saudara, kita akan lihat kenapa orang-orang Zurich pada waktu Zwingli menyatakan dia punya disputation, dia punya keberatan pada tahun berikutnya saudara, itu dewan kota itu bisa setuju sama Zwingli saudara. Jadi ini sesuatu hal yang penting karena mereka hatinya itu tahu bahwa Zwingli ini adalah hamba Tuhan yang sejati. Dia berani mati bagi kami. Maka pada waktu nanti Zwingli berdiri di Dewan Kota, di Rathaus atau Town Hall, saudara, waktu dia menyampaikan 67 tesisnya dia, itu tidak terbantahkan dan langsung diterima oleh Town Hall. Itu hebat sekali saudara. Jadi kalau kita lihat itu yang terjadi ya. Nah mungkin sebelum disputation tadi terjadi tahun 1522 ada satu hal yang menarik ya. Saudara pikir, kenapa ada gambar sosis tiba-tiba di tengah sini kan saudara? Kenapa ya ada sosis ini saudara? Ini adalah lambang subversif. Kalau kita kemarin hari Minggu mendengar khotbah tentang lalang dan gandum ya, Darnel, itu adalah lambang subversif. Dalam konteks kita, lambang subversif itu adalah bendera One Piece ya saudara. Kenapa sosis itu bisa jadi lambang perlawanan saudara? Nah ini yang kita mau tahu ya. Karena gereja Katolik hari itu di dalam masa Prapaskah 40 hari mereka itu mengeluarkan satu tradisi yang sifatnya mengikat. Yaitu kita semua harus merenungkan mengenai penderitaan Kristus. Maka tidak boleh makan daging di rumah. Kalau makan daging bisa diekskomunikasi, bisa diusir, bisa didisiplin gereja. Nah itu saudara. Jadi pada waktu jemaatnya si Zwingli sudah dengar khotbahnya si Zwingli dari tahun 1519 saudara, di Grossmünster tadi, mereka sudah ngerti firman, ngerti. Lalu pada waktu tahun 1522 jemaat sekarang mulai protes ya, bukan protes gimana, demo bukan ya. Protesnya adalah masa-masa Prapaskah mereka makan sosis saudara. Makan sosis ya, pokoknya gimana lah ya, itu menyolok sekali sih. Zwingli sih tidak makan sosis, tetapi kemudian dia membela jemaatnya yang makan sosis. Oh, ini bingung ya, saudara. Sosis aja bisa menjadi salah satu pencetus daripada reformasi Zurich, saudara. Reformasi Swiss itu ada salah satunya unsur sosis di dalamnya. Ya ini adalah menarik kalau kita baca sejarah, saudara. Dia bilang gini ya, umat diatur untuk tidak makan daging untuk mengenang penderitaan Kristus. Ini adalah bagian dari Katolik ya. Bagi yang melanggar dapat dikucilkan. Tapi Zwingli bilang, emang ada ayat Alkitab ya yang melarang tidak boleh makan daging pada masa tertentu? Ada enggak? Enggak ada. Ya itu satu ya. Karena itu dia bilang aturan puasa itu enggak boleh dipaksakan sebagai kewajiban. Enggak bisa, karena itu melanggar firman Tuhan. Jadi setiap orang Kristen bebas mau makan boleh, enggak makan boleh, saudara. Ya ini yang kita bisa lihat, saudara. Ya mirip-mirip dengan konteks saya enggak tahu di Jawa Barat ya. Kalau masa puasa orang bagaimana? Ditutup paksa enggak? Mungkin sini enggak. Saya enggak tahu lah ya, saudara. Tapi dulu waktu FPI organisasi terlarang itu sudah dibubarkan, tapi bentuk lagi dengan nama yang singkatan yang sama, nama yang lain, saudara. Tapi kita anyway tidak pernah lihat mereka melakukan hal itu lagi, saudara. Tapi mungkin mirip-mirip gitu ya pada waktu itu. Maka di dalam bagian itu, saudara, makan sosis di dalam masa Prapaskah merupakan lambang reformasi yang pertama di sana, di Zurich. Oke, jadi habis ini ya kita mau makan sosis. Nggak tahu ya after ini apa, saudara. Tapi ini bagian yang kita bisa lihat dari sejarah ya. Nah, berikutnya saudara, ini tadi saya sudah sempat singgung saudara. Dia mulai tahun 1516, waktu masih ada di Leiden saudara.
Zwingli mulai beralih dari studi teologi dan filsafat kepada studi Alkitab dalam bahasa asli. Maka tahun 1522 dia sudah tidak lagi mengakui otoritas paus dan hierarki gereja. Ini bold sekali saudara. Zwingli juga sejak awal menolak indulgensia sebagaimana Luther. Kita lihat ini ya, jadi hati mereka sama-sama ditawan. Dan Luther memberikan pengaruh, nah ini penting sekali. Zwingli tahu siapa Luther. Dan pengaruh Luther bukan secara teologis bagi Zwingli. Tapi sebagai tokoh pahlawan bagi Zwingli. Dan bagi Zwingli, Leipzig Disputation yang kita bahas minggu lalu, itu dia lihat Luther sebagai Hercules di sana. Karena dia berdiri di atas dasar iman, tidak goyang. Nah itu ya, Zwingli kasih pujian yang tinggi sekali untuk Luther pada saat itu ya. Later on mereka ada disputation juga ya, tapi itu hal berikutnya saudara. Nah singkat cerita ya, ini hal yang penting ya. Karena, nah ini berkaitan dengan gambar sosis tadi, saudara. Gara-gara masalah sosis itu jadi kericuhan, saudara, maka Dewan Kota itu mau selesaikan ini di dalam Zurich Disputation, ya, tanggal 29 Januari 1523. Jadi gara-gara urusan sosis, mulai ada tesis 67 tesisnya Zwingli, saudara. Zwingli itu keluarkan 67 tesis, itu pencetusnya adalah gara-gara masalah sosis tadi, saudara. Dan di dalam sana, saudara, ada dia mempersiapkan 67 tesis. Kalau Luther kan 95 tesis, saudara. Dia mempersiapkan ini dan di hadapan 600 orang. Membawa apa, saudara? Ini yang dibawa, ini yang menakutkan, saudara. Hamba Tuhan bawa LXX Septuagint. Itu adalah perjanjian lama dalam bahasa Ibrani. Dia bawa LXX. Dia bawa lagi apa? New Testament dalam Greek. Dia bawa lagi versi Vulgatanya. Bagi banyak imam hamba Tuhan saat itu, mereka nggak bahasa Ibrani aslinya apa. Jadi kalau debat, bayangkan saudara, mereka cuma bisa kutip dari bahasa Latin, nanti Zwingli bisa ngomong, kamu tahu nggak yang ada di dalam teks aslinya? Oh langsung sudah end of discussion, saudara, kira-kira gitu. Jadi itu yang dilakukan oleh Zwingli. Dia bawa 3 itu, Alkitab semua yang dia bawa. Dia bawa Alkitab perjanjian lama dalam bahasa Yunani, Septuagint, Alkitab perjanjian lama bahasa Ibrani, terus bahasa New Testament dalam Greek dan Vulgata. Ini luar biasa, saudara. Jadi kita bisa lihat ini, saudara. Dan hal ini akhirnya pada waktu Zwingli kemudian menyampaikan bagian ini, Dewan Kota itu setuju sama Zwingli. Dia punya oponen, enggak bisa berkutik, saudara. Digambarkan enggak bisa ngapa-ngapain. Jadi semua anonimus langsung bicara mendukung daripada keputusan Zwingli punya tesis. Jadi kita lihat kenapa juga mereka bisa terima Zwingli punya tesis. Karena tadi ada masalah Black Death. Di mana pada waktu itu Zwingli ada di kota itu dan melayani banyak sekali orang, saudara. Pada waktu keadaan yang sangat susah. Orang-orang tahu bahwa hamba Tuhan yang berdiri di situ, hamba Tuhan yang setia dan cinta firman Tuhan. Oh itu penting, saudara. Coba kita bayangkan, ceritanya akan beda. Kalau Zwingli kabur, saudara, kabur lalu datang lagi, ya, terus ngomong tentang firman Tuhan, rasanya kurang oke, saudara. Jadi ini yang kita lihat di dalam sejarah ada tangan Tuhan yang mengorkestrasi bagaimana Zurich atau Swiss Reformation bisa meletus atau ini, saudara. Singkat saja, saudara, beberapa poin ya. Kalau kita lihat ada 67, ini cuma summary saja, enggak semua, saudara. Penekanan penting dalam Zurich Disputation yang pertama, nanti ada yang kedua dan seterusnya ya, bahas banyak hal, kita nggak lagi bahas semua poin-poinnya, tapi tentu yang paling utama yang menjadi ciri reformasi adalah boldness untuk menyatakan bahwa Kristus adalah satu-satunya otoritas gereja dan bukan paus. Ini langsung subversif atau langsung memecah antara Kristen Protestan sama Katolik pada waktu itu. Jadi kita bisa mengamati bagian ini. Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Juga halnya pernyataan yang kita take it for granted hari ini, saudara, kita ya nggak terlalu rasa gimana. Tapi pernyataan Alkitab satu-satunya dasar iman dan doktrin ini penting. Karena pada waktu itu perkataan Paus ini ya, mirip otoritasnya dengan firman Tuhan. Paus ngomong apa pasti benar. Ya, Paus ngomong begini ya kamu ikuti. Itu udah kayak kalimat Tuhan sendiri. Dan tradisi gereja dan lain sebagainya itu dianggap bisa melampaui daripada Alkitab. Ini adalah statement yang bold. Dan ini ciri reformasi, saudara. Kristus adalah kepala gereja, firman Tuhan berotoritas.
Sakramen hanya tanda iman, bukan sarana magis keselamatan. Menolak daripada baptisan itu menyelamatkan, saudara. Jadi ini juga hal-hal poin di dalam bagian ini. Terus selibat, pantang makanan, tradisi liturgis itu tanpa dasar kitab suci tidak mengikat hati nurani. Dan dalam disputation itu Zwingli bilang, kamu ya, ini bahasanya nggak sekeras itu saudara, tapi engkau atau apalah saudara, engkau melarang kami untuk menikah. Tapi kalau imam pergi ke pelacuran, kalian diam saja. Bukankah itu kemunafikan? Katanya Zwingli saudara. Affair banyak enggak? Affair banyak sekali, tapi dari zaman itu sudah ditutup, gereja kayak enggak terlalu lihat lah saudara. Tapi kalau mau nikah dibilang enggak boleh saudara. Ya itulah, ini kalimat Zwingli adalah ini kemunafikan, dia bilang saudara. Zwingli sendiri dia pernah jatuh di dalam hal ini saudara, dia ada affair dan kemudian di dalam bagian ini nanti dia nikah tahun 22, 1522 dia sudah nikah, nanti public announcement tahun 1524 ya. Jadi kita bisa lihat pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh Zwingli pada saat itu, saudara. Dan poin lain, saudara, yaitu semua orang percaya adalah imam dalam Kristus, menegaskan priesthood of all believers. Jadi tidak ada lagi perantara imam, ya. Semua orang di hadapan Tuhan sama, ya, saudara. Jadi ini yang kita bisa lihat, saudara. Dan setelah disputasi pertama, lalu ada langsung perubahan di Zurich. Jadi Dewan Kota langsung mengambil keputusan. Yang pertama, khotbah Alkitabiah, expository preaching, ya tadi kan nggak semua bisa. Sekarang expository preaching itu bebas dilakukan di seluruh Zurich. Langsung saudara. Sebelumnya gereja-gereja itu pakai lectionary text. Jadi khotbah sesuai dengan yang menjadi kalender gereja pada waktu itu. Sekarang setelah disputation itu seluruh gereja bebas. Indah nggak ini? Indah saudara. Terus imam yang selibat mulai dicemooh. Kamu masih belum nikah misalnya gitu, saya nggak tahu lah cemoohnya bagaimana saudara. Tapi kira-kira gitu saudara. Jadi setelah itu banyak imam yang menikah. Zwingli juga menikah. Diam-diam tadi 1524 secara publik dinyatakan. Terus diskusi dimulai tentang reformasi liturgi gereja. Liturgi gereja yang pakai Latin dan segala macam yang orang nggak ngerti itu dihilangkan, saudara. Dan reformasi daripada liturgi itu penting dan firman menjadi prioritas utama, saudara. Dan sekolah direformasi, sekolah-sekolah teologi itu direformasi untuk mengajari apa? Tata bahasa, bahasa asli dan bagaimana mendidik pendeta reform. Hari ini kalau ada sekolah teologi yang sudah mengabaikan studi bahasa asli, saudara, itu adalah bukan progresif, saudara, apa? Degresif atau apalah ya. Itu step back bukan step forward, saudara. Jadi kita akan meratapi sih kalau banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang tidak tahu sama sekali mengenai teks di dalam bahasa asli. Ya. Sekarang banyak alat bantu, saudara, dan tentu saja itu memudahkan untuk belajar. Bayangkan zaman Zwingli kalau ada namanya ChatGPT, saudara. Saya nggak tahu dia bisa belajar apa saja, saudara. Mungkin tidak terbatas, saudara. Dengan data yang kita punya, dengan tools yang kita punya, sebetulnya hampir tidak ada yang tidak bisa dipelajari, saudara. Ya masalah waktu dan excuse itu kan banyak, saudara. Tapi ya tentu kita bisa ruangkan waktu untuk belajar banyak hal ya. Ini first Zurich disputation. Jadi di sini adalah secara resmi, saudara. Ini adalah pernyataan Swiss Reformation. Ini kalau di dalam konteks Luther itu 1517, saudara, di sini 1523. Beda sedikit saja dari Luther ya. Second Zurich Disputation. Dilakukan masih tahun yang sama, tadi Januari, ini Oktober 1523, saudara. Sekarang dihadiri oleh 800 imam dan jemaat awam. Banyak sekali. Nah, di sini kita mulai sadar nih, kenapa gereja-gereja Kristen Protestan enggak ada ornamen apapun. Klimis, saudara. Enggak klimis juga sih, sekarang ada TV dan lain-lain, saudara. Tapi zaman itu kan banyak ornamen, patung, lukisan. Kalau kita lihat di gereja Katolik ya di Eropa lah ya, atau di Indonesia saya enggak terlalu, tapi di katedral kita kalau kita lihat juga ada beberapa patung ya, lukisan dan lain sebagainya. Kita akan lihat itu semua adalah gambaran gereja pada masa itu, saudara. Gereja pada masa itu begitu. Tapi di dalam bagian ini sekarang, Second Zurich Disputation, penyembahan melalui gambar tidak memiliki dasar kitab suci.
Itu keras ya. Itu kan tradisi orang, coba bayangkan ya. Orang udah doa santo santa di bawah patungnya ya, semua itu kan tradisi gereja. Semua orang tidak lihat itu menyimpang kok pada waktu itu. Terus merit of the saint ya, orang-orang kudus punya kelebihan perbuatan baik, bagilah dikit kami untuk kami kan gitu ya. Dan lain sebagainya lah ya, Saudara, itu dianggap normal pada saat itu. Tapi Zwingli mengatakan itu tidak ya, tidak ada dasar. Dan berpotensi menyesatkan umat. Sehingga Dewan Kota setuju penghapusan patung dan ikon dari gereja. Saudara coba bayangkan ya, Zwingli dengan Dewan Kota ini berapa dekat mereka, saya nggak tahu saudara. Pokoknya kayaknya saudara, yang Zwingli ngomong Dewan Kota setuju, itu saudara. Jadi kita lihat ada anugerah Tuhan di sini. Beda dengan Luther saudara. Luther ngomong ditentang. Jadi kita lihat reformasi ada dua model lah ya. Satu model pelarian ala Luther, satu model yang kayak Zwingli, nggak selalu jalan itu berbatu-batu ya. Dalam hal ini ya oke lah ya. Dan dia menonaktifkan organ gereja. Kalau saudara lihat kita kok ada organ saudara, nah itu tradisi Lutheran saudara ya. Jadi kalau Zwingli nggak ada apapun ya. Kalau di dalam gereja Calvinis cuma nyanyi Mazmur tok ya. Gereja Luther yang lebih banyak lagi ya. Dan tidak ada organ gereja, tidak nyanyi Latin, yaitu di dalam reformasi yang kedua atau second Zuri disputation, saudara. Dan penggantian misa dengan perjamuan kudus. Misa itu transubstansiasi, menganggap roti dan anggur itu berubah betul jadi daging dan darah Kristus secara literal, bentuknya masih sama gitu. Lalu ritual yang dilakukan sudah tidak disederhanakan semua. Dan kita melihat ya, ini yang terjadi di dalam gereja-gereja Protestan kebanyakan. Kita lihat disederhanakan. Roti anggur dibagikan pada jemaat. Sebelum dia juga ada yang bagikan roti dan anggur, yaitu Jan Hus ya, dari Czech atau Prah, saudara. Kita melihat ini. Nah, ini second Zuri disputation. Saudara, ini mungkin nanti saya akan sharing satu bagian ya. Ini adalah bagian terakhir kematian Zwingli. Zwingli terakhir mati sebagai pendeta bagi tentara Zurich. Beda, bukan lagi tentara bayaran saudara, tapi tentara Zurich. Kenapa? Karena konsep reformasinya dia itu bukan hanya berhenti kepada reformasi gereja, tapi reformasi secara tatanan sosial masyarakat dan pemerintahan saudara, negara. Maka pada waktu ada serangan dari pihak Katolik waktu itu, ya singkat cerita, dia merespon. Yang pertama tidak jadi perang, tapi yang kedua saudara akhirnya perang. Itu diinisiasi juga oleh Zwingli. Pada waktu itu belum siap Zuri padahal saudara, tapi dia inisiasi, lalu peranglah dan kalah besar dan Zwingli meninggal saudara, mati. Pada saat itu saudara, ini adalah salah satu gambar dilihat di dalam kematian daripada Zwingli ya. Dan mungkin sedikit saudara, kita bisa lihat juga kenapa kayaknya tidak terlalu banyak sentuhan dari gereja Katolik ya. Ya memang yang Katolik di Swiss itu yang lebih merespon di dalam bentuk-bentuk yang lebih hostile, tapi Katolik yang lain tidak terlalu tercampur, nggak terlalu kita lihat saudara. Lain kayak di Jerman saudara. Kenapa saudara? Pertama medannya berat saudara. Dan yang kedua mereka terkenal dengan tentaranya dan pasukan mereka. Jadi mau nyerang itu pikir-pikir dulu, ya kan gitu saudara. Jadi kita akan lihat dan bukan hanya itu, Zurich itu pun menerima sekali daripada Zwingli. Dan bentuk mereka yang tadi kita dari awal ngomong tentang konfederasi, jadi dari dulu mereka itu sudah menjunjung tinggi namanya pendapat di muka umum. Jadi kalau kamu bisa berpendapat dengan logis dan menyatakan kamu punya argumentasi dan lain sebagainya, ya udah didiskusikan di Dewan Kota itu saja saudara. Jadi model konfederasi dari mereka ini sudah merupakan anugerah umum kalau kita bilang saudara. Nah jadi ini adalah secara singkat ya yang kita bisa analisa dari sedikit perjalanan hidup Zwingli. Nah sebelum kita masuk ke dalam pemikiran teologi Zwingli saudara, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu saudara sekalian. Ini kita kayak nonton TV saudara. Jadi ya lihat tuh, silakan ada mic minta tolong. Selamat malam Pak Jack, Malam. Saya mau tanya, saya pernah dengar cerita bahwa Zwingli waktu itu menggerakkan satu macam pembunuhan terhadap orang-orang Anabaptis. Iya Pak. Itu dikarenakan apa ya Pak kalau boleh tahu? Baik, ya nanti di bagian berikut ini sebenarnya saya akan jelaskan tapi saya kasih briefnya dulu. Kenapa? Karena
Zwingli melihat kelompok Anabaptis itu adalah kelompok yang tidak setia dengan firman Tuhan, itu satu. Lalu dia bilang kedua, kalau setiap orang yang tidak setia dengan firman Tuhan, lalu membuat orang-orang mulai mendengar yang tidak benar, lalu makin berkumpul mereka, ini akan menjadi sekte-sekte. Setelah jadi sekte-sekte, dia bilang tubuh Kristus itu akan terpecah-pecah. Maka kita tidak bisa biarkan mereka itu dengan dengan dasar yang tidak benar menghidupi apa yang mereka mau lakukan. Jadi itu adalah pandangan ekstrim dari Zwingli. Jadi Zwingli meskipun tidak turut langsung membunuh, tapi dia tidak menghalangi dan bahkan cenderung setuju. Jadi itu adalah polemik besar memang dari Zwingli dengan Anabaptis ya. Jadi dan sebetulnya Anabaptis itu awalnya murid-muridnya si Zwingli juga, awalnya begitu. Tapi ada perbedaan mengenai baptisan ya, dan itu kan memang salah satu yang ditekankan. Zwingli bilang boleh baptis, Anabaptis enggak, nanti tunggu dewasa baru baptis dan ya macam-macam ya. Jadi kita lihat pemikiran Zwingli mengenai state atau negara itu yang memberikan dampak besar di dalam bagian ini. Gitu Pak. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, saudara sekalian, silakan minta tolong ada mic. Pak, sekalian mau tanya yang mengenai pengaruh agama dan negara. Berarti waktu Zwingli itu dia punya pengaruh terhadap politik. Iya, sangat besar Pak, betul. Terus yang saya mau tanyakan Pak, kita kan lagi banyak juga masalah dengan, walaupun tidak ada pengaruh untuk ke politik ya maksudnya, bagaimana gereja menghadapi untuk misalnya komponen-komponen misalnya perkawinan sejenis yang di dalam pengaruhnya makin mengajar ke anak-anak malah untuk menerima mereka dengan hal yang wajar yang di luar tuh sekarang sudah mau masuk ke kita juga. Iya Pak. Ya dalam hal ini fungsi gereja adalah menyuarakan kebenaran firman Tuhan secara publik oke. Tapi bedanya kita tidak bisa, karena ini bukan kalau Zwingli tidak dipisahkan itu negara dan gereja. Kalau di dalam pemikiran Calvin itu lebih terpisah gitu. Tapi di dalam pemikiran yang kita lihat sekarang, kita itu punya tempat dan harus untuk menyuarakan kebenaran firman. Tapi tidak mengambil pedang karena itu urusan negara gitu. Ambil pedang itu kita ikut ya nangkepin atau apa, itu biarlah tugas Satpol PP yang gerbekin orang-orang yang kayak gitu. Kita kasih informasinya, harus itu tanggung jawab kita sebagai warga negara. Kalau ada orang-orang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan ini, kita tahu ya laporkan. Bukan hanya LGBT, yang selingkuh juga kalau kita tahu, laporkan, itu ranah kriminal kok itu. Tapi kan kita rasanya nggak terlalu peduli orang selingkuh atau bagaimana kan gitu kan ya. Tapi harusnya ya kita laporkan kepada RT setempat, itu kan kita tahu di Indonesia ini nggak bisa. Orang, ini saya nggak tahu Bapak Ibu enggak ya, tapi waktu saya baru nikah, Pendeta Anton bilang, Jack, kamu bawa sertifikat pernikahan kamu, untuk apa? Ya, nanti kalau kamu kemana itu, misalnya ditanya nikah enggak, bisa tunjukin, kalau cincin doang nggak cukup, dia bilang. Sementara sertifikat pernikahan dari negara belum keluar kan gitu kan ya. Jadi harus bawa, baru tahu saya. Karena kalau enggak, saudara, itu bisa ditangkep lah gitu intinya. Nah Indonesia ada ruang itu, pakailah ruang itu untuk menegakkan keadilan sosial bermasyarakat ya gitu. Jadi contoh, dan hal apa lagi ya banyaklah hal-hal yang lain. Kalau ada yang korupsi kita tahu laporkan saja. Itu adalah tugas kita sebagai warga negara yang baik. Bukan untuk minta bargaining power ya. Korupsi ya. Berapa? Saya 10% saja. Nah, itu sama-sama masuk neraka, ya. Itu sama-sama dihukum Tuhan ya. Jadi ya itu sampai situ mungkin kita punya tugas tanggung jawab Pak. Mungkin satu lagi sebelum kita lanjut. Silakan kalau ada tanggapan atau pertanyaan. Baik, kita akan lihat ya bagian berikut ini adalah masuk ke dalam pemikiran teologi Zwingli. Enggak bisa semua saudara, tapi gambarannya mungkin kita udah lihat saudara. Saya pilih beberapa bagian yang mungkin penting untuk ditekankan ya. Yang pertama adalah relasi antara firman dan pekerjaan Roh Kudus. Ini mungkin kelihatan ya. Di dalam pemikiran Zwingli, dia membedakan antara outer word dengan inner word. Ya. Jadi firman yang hanya didengar
at face value saja tanpa Roh Kudus bekerja. Itu adalah outer word, jadi cuma dengar. Maka dia bilang, kalaupun orang itu dengar dari perkataan Kristus langsung, tapi Roh Kudus nggak bekerja, itu tidak akan menghasilkan apapun. Itu dia bilang. Jadi dia bedakan outer sama inner, ya kan gitu ya. Ya, di mana seorang dapat mendengar firman, tapi bila Roh Kudus tidak bekerja, maka orang tersebut tidak taat. Nah, jadi dia sedang menekankan bagian ini, saudara. Nah, tapi nanti mungkin bisa orang salah paham, tapi ya kita coba klarifikasi, saudara. Roh Kudus membebaskan penafsir dari keharusan adanya guru. Oke. Menekankan pengalaman dalam penafsiran dan mendengar. Nah, terus dia bilang, the God who enlightens him, yaitu orang yang melakukan eksegesis atau yang khotbah, di mana firman Roh Kudus itu membuat dia bisa menafsir dengan baik, will enable you, akan memampukan kamu, Tuhan akan memampukan kamu yang mendengar, to perceive that what he says is of God, untuk membuat kamu mampu memahami apa yang dibicarakan hamba Tuhan itu adalah mengenai Tuhan. Itu kalimatnya. Tapi kalau kita bongkar kalimat ini, saudara, kayaknya kalau gitu nggak usah belajar lagi. Oh, nggak betul, jauh dari kebenaran, saudara. Maka dia bilang gini ya, bukan asal comot ayat. Itu kira-kira bahasa kita, saudara. Dia nggak pakai istilah itu sih. Dia bilang perlu ada konteks dan perbandingan, comparison. Dia bilang gini, comot ayat tanpa tahu konteks itu sama seperti cabut bunga dan coba tanam itu di taman. Ya, bunga yang udah diambil ditanam di taman, saudara. Itu konyol, dia bilang. Maka penafsiran yang tepat akan firman adalah, ini kalimatnya, selalu, ini bahasa Indonesianya adalah merendahkan orang yang tinggi hati. Itu kira-kira, saudara. Dan meninggikan orang yang rendah. Menolong orang yang miskin. Tapi melawan mereka yang percaya pada diri sendiri dan yang kemudian mencari keuntungan diri. Itu kalimat Zwingli. Itu salah satu parameter dia ya, untuk berrelasi dengan banyak case. Dan saudara, Zwingli sendiri nanti di dalam bagian berikutnya mengenai gereja, kita akan lihat dia menekankan para hamba Tuhan. Apa yang ditekankan, saudara? Yaitu harus mampu bahasa aslinya, Greek, Hebrew, Latin. Itu ini dipaksa, saudara. Dipaksa untuk bisa. Jadi setelah belajar Hebrew, Latin, Greek, saudara, minimal baca teks bisa, ya, mengerti apa yang dimaksudkan teks, ya, minimal mengkhotbahkan. Dan tentu bukan hanya itu, ketaatan, terus hati yang humble dan lain sebagainya, itu yang ditekankan oleh Zwingli. Jadi kita akan sadar ya, Zwingli itu bukan membuat orang, udahlah kalau gitu enggak usah perlu guru kan, ya saya bisa buat-buat sendirilah. Bukan, saudara, itu kebalikan, bukan Zwingli itu ya. Berikutnya, saudara. Nah, ini tentu kita tahu lah ya, kalau bahas Zwingli rasanya tidak afdol kalau enggak bahas perjamuan kudusnya kan gitu kan ya. Nah, kita akan lihat ya, beda-bedanya apa ya. Zwingli sangat menentang konsep perjamuan kudus Katolik, transubstansiasi. Dia bilang bertentangan dengan Ibrani 10 ayat 10 bicara mengenai pengorbanan Kristus satu kali selamanya. Itu, saudara ya. Dan Zwingli menekankan makna simbolis sehingga di dalam perjamuan kudus ditafsir secara spiritual, rohani, bukan literal. Nah, dia punya parameter adalah Lukas 22 ayat 19, yaitu lakukanlah ini untuk mengingat aku. Jadi dia menekankan mengenai menekankan mengenai ini memori, saudara, menekankan mengenai mengingat, celebrate gitu. Jadi nothing to do with God real presence di dalam roti dan anggur. Itu roti ya roti, anggur ya anggur, sudah. That's it, saudara. Tapi kita PK perlu nggak? Perlu untuk celebrate ya, anugerah Tuhan, mengingat cinta kasih Tuhan. Nih kalau kita pikir-pikir, saudara, jangan-jangan nih kebanyakan orang Kristen waktu lagi perjamuan kudus itu Zwinglian, saudara. Which is nanti kita bisa diskusi lah, saudara. Tapi banyakan orang pikir emang perlu ya PK rutin-rutin. Kalau Calvin ya sesering mungkin kan gitu. Tapi pada prakteknya juga nanti dibilang kalau terlalu rutin tiap minggu orang bisa nggak menghargai perjamuan kudus. Oke lah, jadi durasinya agak beda, saudara. Tapi kalau Zwinglian ditanya, atau kebanyakan, saya nggak tahu, kebanyakan kita, perjamuan kudus seperlu apa? Setiap minggu, setiap bulan, 3 bulan sekali, setengah tahun sekali masih oke, atau bagaimana, saudara?
Nah itu mempengaruhi sebenarnya membuat kita bisa merenungkan kita lebih dekat ke Zwingli atau ke Luther atau ke Calvin, saudara. Nah singkat cerita ya, dia bilang, Zwingli kasih contoh. Contohnya gini, dia bilang tentang Paskah, di mana orang Ibrani tahu statement this is the Passover, itu bukan mengacu sama dombanya, saudara. Bukan mengacu sama dombanya, tapi pada momennya. Itu Passover, ya. Itu bukan dombanya, tapi momennya yang diingat, saudara. Dan perjamuan kudus menjadi persekutuan dalam syukur, bukan means of salvation. Di dalam bagian ini dia memegang satu buah prinsip. Hal yang terbatas, yaitu roti dan anggur, tidak bisa memuat yang tidak terbatas, contain yang tidak terbatas, Kristus. Nggak bisa, ya. Roti anggur itu terbatas, mana bisa memuat yang tidak terbatas. Selain itu, pandangan daripada Zwingli menekankan bahwa tubuh Kristus, presence Kristus yang secara fisik, itu sudah naik ke surga dan tidak dapat hadir secara jasmani di bumi. Jadi nggak bisa tiba-tiba ada di roti dan anggur. Nah itu pandangan dari Zwingli. Kita coba lihat pandangan Luther, saudara. Luther percaya bahwa Kristus hadir secara nyata, secara jasmani dan rohani dalam perjamuan kudus. Rasanya kita jarang lah Lutheran konsep PK-nya, mungkin lebih banyak Zwinglian ya. Maka dia bilang ya, Kristus ada di dalam, dengan, di bawah, in, with, under, roti dan anggur. Karena dia punya konsep tentang tubuh Kristus, keilahian Kristus itu hadir di mana-mana. Jadi dianggap ya tubuh Kristus bisa hadir di banyak tempat pada saat perjamuan kudus. Sehingga dia bilang ya, Kristus itu sungguh-sungguh hadir dan diterima oleh setiap orang yang ikut perjamuan. Frase inilah tubuhku ditafsir secara literal sama Luther. Jadi menekankan literalnya itu, saudara. Kalau Katolik bedanya apa, saudara? Substansinya berubah sudah. Roti dan anggur itu benar-benar tubuh dan darah ya. Jadi ini kalau jatuh bagaimana? Ya kan gitu, saudara. Ini kan bahaya lah. Itu di konten dengan sangat yang sacred lah, sangat aman dan lain sebagainya. Kalau Luther enggak, bedanya waktu itu ya roti tetap roti, tapi waktu diterima itu sungguh-sungguh Kristus ada di dalam, dengan, di bawah daripada roti dan anggur. Nah, menarik, saudara. Ada satu perjumpaan di Marburg, saudara, tahun 1529. Ada total 15 poin. Ditemukanlah sama seorang bernama Philip dari Hesse, itu untuk menyatukan reformasi Jerman sama reformasi Swiss. Zwinglian sama Lutheran ya, mau disatukan. Jadi di dalam bagian pertemuan itu ada 15 poin yang didiskusikan, saudara. 14 mereka setuju. Nah, kita udah tahu yang mereka setuju cuma satu, yaitu apa? Perjamuan kudus. Jadi bagi Luther ini adalah utusan setan, dia bilang ya, yang mengatakan tidak ada kehadiran Kristus di dalam roti dan anggur. Nah, jadi ya sudahlah, setelah selesai pertemuan itu, ini catatan sejarawan ya, saya nggak tahu detailnya, digambarkan mereka tidak salaman, saudara ya. Ya sudah, jadi makin ya tajam lah antara Luther sama Zwingli, saudara ya. Jadi berakhir dengan dingin, dan ini mungkin adalah awal perpecahan Lutheran sama Reform ya, saudara, Reform, gereja Reform. Nah ini yang kita lihat ya. Ya kadang-kala niat baik itu belum tentu hasilnya baik, saudara. Bisa jadi tambah tajam, tapi ya itulah yang terjadi di dalam sejarah. Nah sekarang kita bahas sedikit ya mengenai perjamuan kudus pada Calvin ya, sudut pandang perjamuan kudus di dalam pemikiran Calvin. Which is ini yang Gary punya sudut pandang, saudara. Calvin menekankan spiritual real presence, sehingga menolak Zwingli yang terlalu simbolis dan menolak Luther yang terlalu fisikal. Ya. Salah satu bagiannya adalah yang dikutip dari 1 Korintus 10 ayat 16 ya, bicara mengenai persekutuan dengan darah Kristus ya. Roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus ya. Mungkin saya bacakan lah ya buat kita ya. 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17. Bukan kacauan pengucap syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ada kata persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Nah jadi ini adalah dasar, salah satu dasar sudut pandang Calvin yang bicara ada tetap persekutuan. Persekutuannya cara bagaimana?
yaitu adalah secara spiritual. Bagaimana ini? Nah, maka dia bilang, Kristus hadir di dalam perjamuan kudus bukan di dalam dengan dibawa atas segala macam seperti yang sudut pandang Luther di dalam roti dan anggur, bukan, dia bilang. Tapi apa? Roh Kudus itu mengangkat kita ke realitas surgawi sehingga kita itu bersekutu dengan Kristus. Itu yang maksudnya Calvin. Dia bilang real presence, real spiritual presence dari perjamuan kudus. Jadi itulah kadang kalau kita di dalam perjamuan kudus kan, ya saya sering bilang juga ya, di dalam realitas surgawi kita duduk makan bersama dengan Kristus. Nah itu yang kita pahami, saudara. Ini adalah seperti cicipan antara dunia dan surga itu menyatu. Ini cicipannya, saudara. Ini adalah yang kita lihat di dalam perjamuan kudus. Maka perjamuan kudus penting nggak? Penting dari sudut pandang Calvin. Makanya dia bilang kalau bisa ya tiap minggu. Ya itu dia bilang. Kenapa? Karena duduk makan bersama dengan Kristus kan sesuatu hal yang penting dong, kan gitu kan, saudara. Maka dia bilang tiap minggu. Kalau Zwingli nggak perlulah. Ngapain tiap minggu ya? Ini cuma simbol aja. Emang kamu lahir merayakan happy birthday tiap minggu? Enggak kan? Tekor kalau itu, saudara. Banyak biayanya. Tapi anyway, saudara, kita akan lihat kalau sudah dirayakan tiap minggu maknanya berkurang dong. Nah itu kira-kira perdebatannya, saudara. Jadi Calvin memahami tubuh Kristus ada di sorga. Dan Roh Kudus yang mempersatukan kita dengan Kristus. Sehingga tetap ada persekutuan yang nyata. Menarik ya, saudara. Kadang-kala saya nggak tahu ya, di dalam banyak orang-orang Kristen kadang tidak sadar bahwa perbedaan sudut pandang perjamuan kudus itu membuat gereja itu pisah, saudara. Sepenting itu Kristus ya, perjamuan kudus itu pisah. Luther sama Zwingli 14 sama, satu beda, nggak jalan mereka, saudara. Jadi kita lihat sudut pandang ini ya. Berikutnya, saudara. Nah ini bagian yang berikutnya adalah pandangan Zwingli tentang gereja. Nah ini juga penting ya. Dia membedakan gereja sejati dengan gereja secara institusi. Ya, gereja sejati dengan institusi. Di mana kepemimpinan Kristus dalam oposisi dengan paus. Ya, kalau gereja sejati dengan gereja institusi itu tolak-tolakan, saudara. Menurut Zwingli, saudara. Karena di dalam konteks itu dia menekankan gereja bukan hanya tempat firman diberitakan, tapi di mana firman dan Roh Kudus bekerja. Tadi inner word itu yang di highlight sama Zwingli, saudara. Sehingga orang melakukan firman dan hidup bagi Kristus. Nah ini tadi mungkin relevan dengan pertanyaan sebelumnya, kritik Zwingli terhadap Anabaptis ya. Tidak pandang orang Kristen lain selain diri mereka. Jadi mereka rasa yang selain Anabaptis semua sesat. Ya itu, saudara. Semua sesat. Beda dengan Zwingli sama Luther. Ya kan? Luther sama Zwingli beda kan sudut pandang perjamuan kudusnya. Tapi mereka tidak lihat semua sesat, meskipun tadi Luther bilang Zwingli itu utusan setan, tapi kita tahu lah Luther orangnya memang begitu, saudara. Pokoknya nyablak aja, tapi dia nggak benar-benar maksud si Zwingli sesat lah, saudara. Tapi kita akan lihat kalau Anabaptis, lihat semua orang sesat, saudara. Semua orang sesat, kami aja yang benar. Nah maka kalau ini terjadi, semua orang bisa buat sekte dan akan terjadi perpecahan sangat besar dan tubuh Kristus akan terpecah-pecah. Nah maka, saudara, di dalam bagian ini menurut Anabaptis, kita lihat dulu ya, ini polemik mengenai baptisan. Menurut Anabaptis, hanya orang dewasa yang sudah beriman secara pribadi yang dibaptis. Anabaptis itu menuduh Zwingli kompromi dengan orang-orang di Zurich, Dewan Zurich ya, dan tidak menuruti Alkitab secara murni. Sementara Zwingli menuduh mereka menimbulkan kekacauan sosial dan mengancam kestabilan kota. Singkat cerita, saudara, nanti ada banyak perdebatan. Nanti di tanggal 21 Januari 1525. Ini dari tadi Januari terus, saudara. Kalau saudara ngeh ya, ini semua Zurich Disputation yang pertama Januari ya. Ini Januari, lahir Januari pula, Januari terus ya, dipindah ke Zurich juga Januari, saudara. Jadi balik lagi ya, kaum Anabaptis mengadakan baptisan pertama di rumah Felix Manz. Dan ini saat itu dianggap pembangkangan terhadap otoritas gereja dan negara. Jadi negara dan gereja waktu itu sudah satu suara, saudara. Di dalam reformasi Zurich itu, saudara, antara Dewan Kota Zurich dan juga sudut pandang gereja itu sudah satu, tapi mereka lawan. Jadi Dewan Zurich menanggapi keras dan semua yang dibaptis ulang diperintah untuk menghentikan, dan Anabaptis dianggap subversif,
terhadap ketertiban masyarakat, mereka dipenjara, diasingkan, dipaksa menarik ajarannya. Dan kasus yang terkenal, saudara, ini menyedihkan sebetulnya, Felix Manz. Felix Manz ini sebetulnya adalah sahabat Zwingli, ya, sahabat mereka, susah dipahami lah keadaan ini ya. Masalahnya adalah Manz itu adalah seorang yang mengajarkan berulang-ulang pentingnya baptisan orang percaya dan ditangkap berulang kali baptisin orang nih. Jadi tanggal 5 Januari 1527 dia dihukum mati dengan cara ditenggelamkan di sungai Limmat di Zurich ya. Dengan satu ironi dikatakan bahwa hukuman ini adalah baptisan kamu yang kedua. Wah ini ya itu akhirnya tambah kisru lah ya saudara. Kita kalau lihat ini sih kita tentu tidak setuju lah ya saudara. Tapi Zwingli punya sudut pandang yang saat itu ya di dalam dia punya pengaruh konteks dan lain sebagainya. Ya dia menganggap ini dia dukung saudara. Dia tidak mengeksekusi tapi dia mendukung keputusan Dewan Kota. Kenapa saudara? Mungkin sedikit alasannya. Karena secara teologi dia menganggap Anabaptis salah menafsirkan kitab suci dan membahaya pengajaran Injil yang murni. Secara sosiopolitik, reformasi Zurich sangat terkait dengan struktur kota. Anabaptis menolak otoritas sipil dianggap mengancam ketertiban umum. Pragmatis yaitu Zwingli melihat reformasi harus berlangsung dengan tertib dan teratur di bawah otoritas pemerintah kota, bukan lewat gerakan radikal rakyat. Beda dengan reformasi yang ada di Jerman, saudara, penuh dengan radikal, protes dan lain sebagainya. Di Zurich kan tidak, saudara. Kalau kita lihat bedanya ya. Kalau kita lihat Anabaptis di dalam konteks Luther mirip kan, saudara. Ada kisru, tangkap sana, tangkap sini, ya, melindungi ini dan melindungi ini. Frederick the Wise culik Luther supaya dia hidup. Luther mau dibunuh, saudara, yang kayak gitu-gitu kan banyak ya di Jerman, reformasi di Jerman. Tapi di Zurich kan enggak, saudara. Di Zurich kan kita bilang semua teratur, diskusi, kita di depan konsil atau di town hall, kita udah dispute dan lain sebagainya, nanti Dewan Kota juga mengambil keputusan, ya kita kerjakan kan gitu. Itu metode yang ada di Zurich. Maka kalau kita lihat konteks saat itu, kita akan mengerti, bukan membenarkan maksudnya ya. Kita akan mengerti kenapa Zwingli menganggap bahwa yang mereka lakukan itu melanggar hukum pada akhirnya. Karena ini radikal memicu keresahan rakyat dan sudah diperingatkan dan lain sebagainya. Dan anyway pada waktu itu memang hukuman mati itu berlaku. Jadi singkat cerita itu posisinya, saudara. Kalau kita tanya setuju atau enggak, tentu kita ngomong tidak setuju, saudara. Tapi ya kita perlu memahami realita itu lah ya. Ini berikutnya. Setiap pelayan gerejawi harus sungguh-sungguh terlatih. Ini penting saudara. Sungguh-sungguh terlatih. Proklamasi firman secara publik menjadi tugas utama. Zwingli, nah ini menarik sekali sih, saya temukan ini menarik ya. Zwingli itu di dalam dia punya sudut pandang reformasi itu bukan hanya gereja tapi juga urusan politik. Maka dia lebih memilih pakai istilah nabi. Karena mandat sosial dan politik sangat kuat dalam menyatakan kehendak Tuhan. Dia tahu ada pengajar, ada apostol atau rasul, ada nabi, tapi dia lebih pilih pakai nabi karena nabi di dalam perjanjian lama muatannya itu bukan hanya menyatakan firman, tapi restorasi politik dan tatanan sosial. Maka Zwingli punya sudut pandang begini dan itu saya temukan sangat menarik, saudara. Dan dia bilang, seorang nabi mencari kemuliaan Tuhan, menyatakan keadilan, damai dan kebaikan publik. Selain itu nabi palsu. Nah ini saudara, kalau kita tahu kontemporer zaman ini ada orang-orang ngaku-ngaku nabi, saya nggak tahu ya, saudara tahu nggak nabi-nabi? Pasti nabi palsu, saudara. Nggak peduli dengan jabatan apa, saudara. Nabi-nabi itu muncul. Tapi kalau kita lihat Zwingli menggunakan nama istilah nabi di dalam konteksnya, jadi kita tahu beda dengan yang konteks saat ini. Jangan sampai ada suatu hari bilang, tuh kita benar masih ada nabi. Zwingli juga bilang ada nabi, ya itu. Kita udah langsung bisa kasih penjelasan, saudara. Hamba Tuhan, pengetahuan esensialnya adalah Alkitab dalam bahasa aslinya, saudara. Wow, ini berat, saudara. Tapi ya itulah bagian memang menjadi hamba Tuhan. Ini bagiannya memang sudah kita harus terima, ya saudara. Saya lupa ya, kalau nggak salah di I3 apa di mana, saudara. Kalau nggak lulus Ibrani dan Yunani dianggap bukan panggilan Tuhan jadi hamba Tuhan. Kalau nggak salah di I3, saudara. Enggak lulus, sudahlah, kamu bukan hamba Tuhan ya. Maksudnya secara formal, saudara, secara non formal semua sih hamba Tuhan.
Jadi nggak lulus, udah gumulkan bidang lain. Wah itu sih saya pikir ada poinnya lah ya saudara. Nah terakhir saudara, ini kita mau lihat pandangan Zwingli mengenai negara dan kepemimpinan. Atau hakim lah ya, pemimpin yang mengambil keputusan nih. Zwingli itu menekankan bahwa orang Kristen perlu menjalankan prinsip hukum Allah. Yang jalankan siapa? Negara tentu ya, hakim yang mengambil keputusan. Prinsip hukum Allah dan mengikuti teladan Kristus. Dan siapa yang melenceng berarti sedang menghina nama Kristus. Jadi di dalam pemberitaan firman dia selalu menekankan inner word tadi. Orang yang dengar tapi enggak lakukan percuma dia bilang. Itu enggak benar-benar diselamatkan Tuhan, dan gereja harusnya isinya orang-orang yang ya digerakkan oleh Tuhan. Jadi reformasi itu seluruh aspek itu yang dilakukan oleh Zwingli saudara, dan ngotot betul dia. Tapi sisi lain nanti kita harus sadar juga realita lalang dan gandum saudara. Tapi bukan berarti realita lalang dan gandum tidak ada ruang untuk gereja cabut lalangnya, dalam tanda kutip loh ya. Karena di dalam gereja harus ada namanya menyatakan dan mengungkapkan kebenaran. Itulah yang dikerjakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal 11. Dia lagi ngomong kepada jemaat Korintus, ini loh malaikat bisa menyerupai iblis bisa menyerupai malaikat terang, apalagi dia punya kaki tangan ya. Itulah pengajar-pengajar palsu itu, dan yang dilakukan oleh Paulus di situ apa? Membuka, menyingkap nabi palsu supaya mereka dihukum Tuhan atau diabaikan jemaat Tuhan. Jadi kita harus sadar di dalam ini saya nggak jelaskan ulang ya perumpamaan itu saudara, tapi perumpamaan itu menyadarkan kita realita. Bukan berarti kita di dalam praktek hari-hari biarkan saja orang jahatnya tidak dihukum, itu bertentangan dengan Alkitab saudara. Kalau ada orang yang terang-terangan saudara melakukan kejahatan di gereja, rampok orang di gereja, bukan hanya mencuri ya. Mencuri itu kan bisa diam-diam saudara, tapi kalau rampok apa yang harus kita lakukan? Biarkan saja, lalang dan gandum memang bertumbuh. Enggak bisa kan saudara, serahkan ke yang berwajib, kan gitu. Itu pekerjaannya. Jadi oke, ini bagian ini ya. Jadi Zwingli menekankan orang yang melenceng sedang menghina nama Kristus. Dia menekankan juga sangat penting menegakkan hukum karena dilandaskan natur Allah, adil, benar, ya, suci. Sehingga ketika reformasi dijalankan tapi lack of social moral, murka Allah akan nyata dibilang. Ini kalau bahasa lainnya saudara, kalau saya sering atau rephrase bagian ini, pasti kena itu saudara. Murka Allah akan nyata itu pasti kena, udah. Kalau semua orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan dan tidak respon appropriately, pasti kena saudara, pasti kena batunya. Nah maka dia ngomong murka Tuhan akan nyata. Nah di dalam bagian ini ada hal yang penting saudara. Zwingli menjelaskan divine righteousness. Divine righteousness itu internal dan sempurna dalam Kristus. Internal di dalam hati, sempurna di dalam Kristus. Divine righteousness, pembenaran untuk kita orang berdosa itu yang seperti ini saudara. Tapi di dalam konteks magistrate atau pemimpin negara, hakim dan penegak-penegak hukum, aparatur pemerintahan itu sifatnya human righteousness. Human righteousness ini adalah pemerintahan eksternal, dinyatakan di luar dan tidak sempurna, tapi tetap penting atau necessary. Itu pemahaman dia ya. Nah di dalam bagian ini dia bilang divine righteousness dan human righteousness itu akan di dalam anugerah Tuhan berjalan sampai mereka berada di dalam unity. Unity-nya kapan saudara? Tentu waktu Kristus datang kali kedua gitu maksudnya ya. Jadi orang-orang yang dipengaruhi sudut pandang ini itu benar-benar akan push forward. Bagaimana keadilan dinyatakan, kebenaran ditegakkan dan lain sebagainya. Reformasi gereja, sosial, masyarakat, pemerintah dan lain sebagainya. Ini yang kita bisa lihat dari sudut pandang Zwingli. Cintanya besar sekali, cintanya besar, ngotot sekali, bahkan dia mati juga untuk apa yang dia imani ya, dalam pertentangan dengan kanton-kanton Katolik ya. Jadi kita lihat dia berani maju berperang, bukan sebagai tentara saudara, tapi dia juga bawa pedang dan lain sebagainya. Dia sebagai pendeta pendamping tentara Zurich pada waktu itu saudara. Jadi kita lihat ya, dia bilang juga tugas umat percaya adalah untuk memajukan reformasi dengan segala kemampuan dan pengetahuan akan Tuhan. Sehingga menjadi real politik, the execution of God righteousness, justice dan segala macam. Terus dia bilang satu lagi ya, hamba Tuhan adalah subjek dari hukum. Jadi hamba Tuhan enggak seperti zaman Katolik yang tidak tersentuh dengan hukum. Tapi hamba Tuhan adalah subjek dari hukum
Tetapi dia boleh bebas untuk menyampaikan firman Tuhan dengan taat kecuali pemimpin tersebut melenceng dari Tuhan. Nah itu ya tentu harus diproses ya. Dan tugas ekskomunikasi menghakimi itu tugas pemerintah, bukan hamba Tuhan. Tugas hamba Tuhan bukan kayak zaman dulu ekskomunikasi. Tugas hamba Tuhan adalah tegur. Itu yang dia bilang, saudara. Nah jadi akhirnya kita lihat, kalau kita lihat seluruh materi hari ini saudara, ini adalah proses bagaimana firman akhirnya membuat reformasi terjadi di dalam sosial masyarakat. Firman yang mengubah rakyat saudara. Baik, sampai di sini saudara, kita boleh lihat materi-materi ini. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan, silakan. 1, 2, ya. 3 ya, 1, 2, 3. Terima kasih Pak Jack. Ini sedikit menyimpang aja. Kalau boleh tahu Pak Jack, nanti akan membuat disertasi doktornya mengenai apa? Terima kasih. Sorry Pak, kurang dengar saya. Membuat disertasi doktoralnya gitu. Terima kasih. Disertasi doktoral siapa? Saya? Ya, Pak Jack. Oh saya. Saya disertasi doktoral saya itu di dalam kitab Yosua mengenai karakter Allah di dalam konteks penaklukan orang Israel kepada orang Kanaan. Ditinjau dari sudut pandang orang Gibeon. Jadi ya itu topik besarnya. Tapi pendekatannya, metodologinya banyak sekali menggunakan metodologi linguistik Pak. Ya demikian. Mungkin nanti kalau saya punya disertasi kelar, saudara, nah itu bagian baru saya sharingkan lebih jauh. Silakan Pak. Punten Pak, jadi banyak tanya ini Pak. Banyak tanya saya Pak. Iya silakan. Ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, ada ajaran Rasul Paulus bahwa supaya kita meninggalkan ajaran-ajaran seperti baptisan atau tentang apa itu supaya kita maju dalam iman ya Pak. Tapi kenyataannya kan sampai tahun 1500 itu masih banyak pertentangan. Iya. Terutama tentang tadi ajaran tentang baptisan. Bahkan mohon maaf sampai hari ini pun masih banyak pertentangan antara gereja Anabaptis, gereja Reform, gereja Betel itu semua beda-beda Pak. Iya. Misalnya Betel itu harus dicelup, harus diselam semua. Tapi yang kayak kita kan dipercik juga sudah sah begitu. Yep. Nah itu satu pertanyaan saya Pak. Kenapa itu sampai sekarang masih terjadi? Apakah berarti gereja gagal sepanjang zaman? Nah lalu yang kedua Pak yang mau saya tanyakan begini Pak. Bukankah setiap aliran itu pasti mengatakan bahwa alirannya lah yang paling benar Pak. Termasuk Anabaptis tadi mengatakan paling benar. Demikian juga mohon maaf nih Pak, Reform juga mengatakan paling benar. Baik. Nah ini mohon ini Pak ya keterangannya mungkin Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya pikir ini sangat penting di dalam kita berteologi dan berelasi sama satu dengan yang lain denominasi ya. Jadi mungkin kalau ikut juga di dalam seminar reformasi tanggal 11 Oktober kemarin, itu saya dengan Pak David satu sudut pandang juga ya. Jadi gereja yang kita anggap bidat atau sesat itu yang keluar dari konsili Nisea Konstantinopel. Setelah itu adalah ranah penafsiran yang bisa berbeda-beda. Maka kalau kita fokus utama adalah di dalam Nisea Konstantinopel, maka kita itu bisa ada ruang untuk berrelasi dengan banyak denominasi. Itu hal yang kita perlu kerjakan. Nah, maka kita sebagai orang yang mengusung baptis percik, waktu ada orang baptis selam, asal, itu kan tadi, itu kan kita kembali ke Nisea Konstantinopel, asal formulasi baptisannya benar, kita tidak baptis ulang. Jadi kalau dia sudah baptis selam, baptisannya formulanya benar, kita tidak perlu baptis ulang. Sah berarti Pak ya? Sah, kita sah, kita lihat sah. Karena yang kita lihat ada elemen air, sama ya formulasi ala Tritunggal bukan Sabelian. Tapi tidak demikian dengan orang baptis. Kalau baptis percik, sah enggak? Enggak, suruh baptis ulang, kan kita lihat kan ya, itu. Betul Pak. Nah itulah bagian itu kan ranah mereka untuk bergumul. Tapi di dalam konteks kita berteologi dan berelasi itu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar gitu firman Tuhan. Nah maka kalau dibilang kita ribut tentang baptisan, kita tidak ribut tentang baptisan. Baptisan orang Katolik pun kita terima enggak? Terima. Mereka baptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baptisan yang kita tidak terima ada enggak? Ada. Baptisan balak selamatan karena dia tidak pakai air meskipun formulasinya benar ya gitu. Jadi kita melihat ini adalah di dalam keluasan dan ya berteologi dan melihat kebenaran firman ya.
Nah maka respon Zwingli hari itu ada konteksnya tadi. Konteksnya adalah karena mereka menggunakan cara yang meresahkan masyarakat, melanggar ketertiban umum, tidak menggunakan jalur yang seharusnya. Itu dalam konteks reformasi Swiss gitu. Mungkin demikian Pak. Oke Pak, makasih. Ya satu lagi silahkan minta tolong Mike. Pak, kalau waktu itu kan di speak Pak David Tong bicara tentang yang penting tuh doktrin Allah dan doktrin Kristusnya ya di Yohanes 17 ayat 3 itu. Oh, iya. Kalau yang lain-lainnya mah tadi udah dijelaskan juga gitu, yang lainnya nggak apa-apa. Nah jadi mengenai yang tadi perjamuan kudus, yang benar yang mana ya? Zwingli, Luther atau Calvin? Kita percaya itu semuanya dalam pimpinan dan kedaulatan Tuhan ya. Kita ikut yang mana dan mengapa gitu. Iya, kalau kita lihat ini bukan karena kita gereja lebih Calvinis dalam artian ini jadi kita ngomong Calvin yang benar, tapi kita lihat pertimbangan Calvin itu ada di tengah antara Luther sama Zwingli. Zwingli tolak sekali sama itu dia bilang cuma simbol. Luther itu terlalu menekankan physical appearance physical reality daripada Kristus. Sementara Calvin, dia tidak mendinai Luther, dia tidak mendinai Zwingli juga. Dia mengatakan itu memang itu cuma roti, sama kan kayak Zwingli, itu cuma roti, itu cuma anggur. Tapi Roh Kudus yang membawa kita itu melihat realitas surgawi dan bersekutu di dalam Kristus. Nah, jadi saya pikir ini di dalam bagian-bagian dispute mereka ya. Kita lihat Calvin dalam hal ini ya bukan hanya dia bisa mengembrace, tapi dia memberikan dasar Alkitab juga di dalam 1 Korintus tadi yang kita lihat ya. 6 ayat berapa tadi. Nah jadi kita bisa lihat bagian inilah yang kita boleh highlight. Itu mengenai perjamuan kudus. Dan beautiful sih. Silakan Pak Hans mau tanya. Ya, saya mau tanya Pak. Ini berkaitan dengan maksudnya kita juga kan sebagai gereja reform ya maksudnya. Karena kan kalau kita melihat dari Zwingli sendiri itu kan dia kan punya hati itu benar-benar mencintai Tuhan ya. Maka dia melakukan hal-hal yang kita bisa sebut radikal di dalam arti ya dia ikonoklasem ya maksudnya di gerejanya dibuang semua patung dan sebagainya. Tapi kan itu di dalam tanggung jawab dia mencintai Tuhan. Namun kalau kita lihat di dalam cerita selanjutnya juga kan apa yang dia lakukan ini kan saya pakai istilah salah dimengerti oleh orang-orang yang lain. Misalkan oleh pengikutnya Radical Reformation, bahkan kalau tidak salah Karlstadt dengan Munster pun terpengaruh dengan Zwingli, akhirnya dia agak sedikit rojok-rojok Luther untuk melakukan hal yang sama gitu ya. Padahal kan Luther tidak mau ke sana arahnya. Nah yang jadi pertanyaan saya itu bagaimana kita itu ketika kita juga sebagai gereja reform kan kita pengen pasti iman tuh radikal di hadapan Tuhan gitu. Maksudnya setia, jujur, benar gitu ya. Dan berjuang mati-matian gitu. Tapi bagaimana agar ini tuh tidak salah diturunkan kepada generasi selanjutnya Pak. Kepada orang-orang yang lain gitu. Karena kan hal yang serupa bisa saja terjadi kita melakukan hal itu dengan setia, mencintai Tuhan gitu ya. Tapi yang bawahnya melakukan hal yang lain gitu. Itu aja sih Pak. Iya, terima kasih. Saya pikir itu adalah realita pergumulan ya. Bukan hanya dalam konteks bergereja, tapi bersosial masyarakat dan lain sebagainya ya. Nah maka ini juga sebetulnya secara eksistensial saya juga gumulkan nih. Makanya mungkin kalau kita lihat di dalam GRI Bandung, kita mulai membuat namanya sistem. Sistem bagaimana kita itu mengerti kita itu terbatas, kita bisa ambil keputusan tidak dalam kondisi yang fit, kita bisa lupa, kita bisa banyak hal yang kita bisa miss. Kita kan manusia terbatas gitu. Maka kita dengan menyadari realita ini, kita harus buat namanya alat bantu dalam anugerah Tuhan. Yang fungsinya mengingatkan kita untuk benar, mengingatkan kita keputusan yang benar, prinsip yang benar untuk rela terus dikoreksi, bertumbuh dalam firman, itu yang harus dikerjakan. Maka kalau kita mau ngomong sedikit ya mengenai apa yang Zwingli kerjakan, dia kan modenya adalah diskusi, dispute di depan saja. Ya, kalau suka enggak dispute, nanti ada di side saudara ya. Jadi kita lihat ini adalah ranah yang sangat baik sih untuk kita kerjakan. Jadi beri ruang untuk diskusi, akal sehat dan firman Tuhan maksudnya. Dan biarlah memang firman itu yang ya mengikis kita punya ego, kita diingatkan untuk rendah hati, kita diingatkan untuk belajar dari firman, ya kan kita banyak sekali bisa miss firman Tuhan. Nah kita buat alat bantunya apa sih?
alat bantunya sistem, alat bantunya orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk misalnya ada penilik, kalau di dalam Alkitab ada diaken, diakones, penatua, pengajar, pengembala dan lain sebagainya. Ini adalah aparatur yang Tuhan beri untuk gereja. Nah jadi kita harus lihat semua ini responnya kepada Kristus sebagai kepala. Kepala gereja bukan pendeta, apalagi sore. Kepala Kristus adalah kepala gereja adalah Kristus. Kalau zaman dulu Zwingli udah bicara ini, Luther udah bicara ini dan lain-lain udah bicara hal ini. Kita jangan direduksi lagi sampai kepada ternyata kepala paling tinggi di gereja adalah pendeta. Itu kesalahan fatal. Nah maka memang hamba Tuhan itu perlu ada orang-orang yang dipercaya untuk memberikan masukan yang sehat dengan berdasarkan firman kepada mereka, kepada hamba-hamba Tuhan gitu. Jangan sampai sudah terjadi penyimpangan yang terlalu jauh, baru mau ndak mau harus paksa ngomong. Ini kan telat ya. Harusnya sedari awal. Nah jadi kita bangun sistem ini dengan kerendahan hati dan minta belas kasihan Tuhan lah ya. Kita mau dikoreksi, kita mau diubah sesuai firman. Jadi saya pikir sih itu satu-satunya cara secara manusia, tapi tentu yang bekerjakan Tuhan ya. Jadi Tuhan akan membentuk seseorang dengan cara Tuhan. Sampai dia rendah hati dan generasi berikutnya Tuhan juga bentuk. Ya demikian. Mungkin ada satu lagi pertanyaan kalau ada, silakan. Menarik melanjutkan yang tadi Pak Hans tanya ya. Pak, kalau untuk hamba Tuhan itu, ya sebenarnya kalau mengidolasikan satu Luther, gaya Luther gitu, atau gayanya Zwingli juga mungkin harus lihat konteksnya juga gitu. Iya betul. Tapi memang ada beberapa yang jemaat gitu, yang mungkin lebih berani. Terus gimana supaya lebih mengenal apakah ini memang betul sih ukurannya adalah keutamaan Kristus ada enggak di situ. Tapi memang kalau momennya memang Tuhan izinkan untuk saat itu saya harus melakukan sesuatu, ya seperti Zwingli itu kan akhirnya ada yang tidak enak. Istilahnya kalau perjuangannya seperti begitu ternyata harus mati juga, harus berani gitu kan. Nah ya kalau semuanya udah lengkap dengan berani, tapi apakah orang itu tahu gitu bahwa bagaimana sebagai orang yang bisa mengetahui apa Tuhan yang panggil gitu. Karena kan tiap zaman memang ada perubahan, khususnya kalau di Indonesia kan ada persekusi, ya biarinlah nanti Tuhan balas gitu. Akhirnya kita tidak akan mengajarkan, tapi lama-lama anak ini tambah nakal gitu. Padahal itu terjadi ada di luar gereja, di dalam gereja. Nah itu gimana Pak? Baik Pak, ya ini bagian yang dilematis kadang ya. Kadang kita perlu kembali lagi kepada firman, bagaimana kita boleh memberikan pertanggungjawaban iman kita dengan penuh hormat, dengan cinta kasih gitu. Nah itu bagian yang digarisbawahi. Dan tentu saja kita boleh memberitakan itu tanpa rasa takut. Kalau memang itu adalah waktu memberitakan kebenaran, ngomong saja. Biasanya kan yang terjadi realitanya terbalik. Mau ngomong sungkan, mau ngomong takut, padahal itu ruangnya. Tapi nanti waktu orang yang bersangkutan tidak ada, dia ngomong juga. Di dalam ruang dan waktu yang tidak tepat. Jadi itu yang kita harus sama-sama gumulkan. Berani untuk bicara, itu juga sama ya, menghadapi bullying, menghadapi intimidasi dari pemerintah, intimidasi dari oknum-oknum yang melanggar, membuat kita tidak bebas berbangsa dan bernegara atau beribadah. Kita akan sadar ruang untuk bicara, tapi dengan hormat, dengan penuh bijaksana. Nah itu yang kita gumulkan terus. Jadi kita kadang melihat Tuhan bisa pakai sih orang yang dengan karakter seperti Luther, Zwingli, itu dalam kedaulatan Tuhan. Tapi ya kita balik lagi, kita sadar juga apa yang mereka lakukan juga tidak ideal. Sehingga ya terjadi hal-hal yang ya sangat disayangkan juga di dalam sejarah perjalanan mereka. Luther dengan peasant war revoltnya ya. Jadi revolusi para petani, dia kan juga ada andil sedikit banyak di dalam konteks kematian para petani itu. Ya mungkin demikian, mungkin ada sedikit feedback. Ya saya pikirkan tuh misalnya kalau yang di zaman sekarang kan contoh-contohnya banyak ya Pak ya. Kalau ya di Amerika kemarin cari Kirk ya, gimana biasa nyebutnya. Terus beberapa juga kalau di Indonesia kebablasan. Terus kita kesenangan Pak. Oh iya. Soalnya menghina, kok berani banget gitu. Padahal memang dia lari. Tapi kalau misalnya terlalu berani di dalam, ya mereka juga
Sebenarnya bukan masalah, ini soal keberanian sih. Baik. Gitu. Ya berani itu saya pikir tidak equal dengan menghina ya. Itu adalah fatal sekali yang terjadi. Dan orang yang senang karena mungkin mereka itu dikuasai bukan oleh cinta kepada Tuhan tapi dengan sakit hati mereka sendiri. Itu nggak akan bawa kita kemana-mana. Tapi kita harus deal dengan itu. Maksudnya deal tuh kita hadapi pergumulan ini. Karena kedagingan kita ini bisa bahagia gitu. Waktu lihat orang yang menindas kita ditindas balik. Itu kan sebenarnya ya juga bahaya gitu. Nah maka balik lagi ya, kita minta belas kasihan Tuhan dengan kita belajar diperlengkapi, lihat sejarah, kita belajar gitu, makin rendah hati, terus bangun alat bantu untuk memperingatkan kita, jaga kita jalan di jalan Tuhan nih. Mungkin demikian, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan, dan kami boleh melihat pekerjaan Tuhan di sepanjang sejarah. Tuhan kiranya memberkati setiap kami, jadikan kami orang-orang yang rendah hati, yang mau dipakai Tuhan dengan hidup murni, hidup jujur, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami boleh menjadi sarana anugerah Tuhan di dalam zaman ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.